Tujuan dilakukan percobaan adalah untuk pertama, peserta didik dapat menentukan perubahan entalpi reaksi menggunakan metode kalorimetri. Kedua, menentukan jumlah kalor dari reaksi antara larutan NaOH dan HCl. Di sini ada alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama itu ada alat kalorimeter, yang kedua gelas kimia pertama, yang ketiga ada gelas kimia kedua, keempat ada gelas ukur, dan yang terakhir ada termometer. Lalu ada bahan yang diperlukan. Yang pertama itu ada larutan HCl 1 mol dan larutan NaOH 0,5 mol. Langkah yang pertama, masukkan 30 ml larutan NaOH 0,5 molaritas ke dalam gelas kimia dan catat suhunya. Yang kedua, masukkan 15 ml larutan HCl 1 molaritas ke dalam gelas kimia dan catat suhunya. Yang ketiga, tentukan suhu awal larutan dengan menghitung suhu rata-rata dari kedua larutan tersebut. Yang keempat, masukkan larutan NaOH ke dalam kalorimeter, lalu tambahkan dengan larutan HCl. Yang kelima, tutup kalorimeter dengan meletakkan termometer ke dalam kalorimeter. Lalu langkah yang keenam, aduk larutan tersebut, lalu ukur dan catat suhu larutan tersebut. Suhu larutan NaOH dan HCl sebelum dicampur adalah 29 derajat Celcius. Setelah kedua larutan tersebut dicampur, suhunya naik menjadi 31 derajat Celcius.
Lalu ada pertanyaan diskusi. Pertanyaan pertama, apa fungsi dari pengadukan larutan pada percobaan tersebut? Pengaduk berfungsi untuk mengaduk cairan agar panas tersebar merata di seluruh bejana. Kedua, apakah terjadi perubahan suhu ketika dicampurkan? Jelaskan. Iya, karena ketika NaOH dan HCl bereaksi, terbentuk NaCl dan H2O disertai pelepasan kalor. Kalor yang dilepaskan ini diserap oleh lingkungan sehingga suhu lingkungan naik. Untuk nomor 3, tentukan jumlah kalor yang menyertai reaksi tersebut. Diketahui suhu awal itu 29 derajat dan suhu akhir itu 31 derajat. Delta T sama dengan 31 dikurang 9 yang menghasilkan 2. Untuk kalor jenis larutan ada di 4,18 dan kapasitas kalor kalorimeter karena tidak diketahui sama dengan 0. Volume NaOH yaitu 30 ml, M NaOH yaitu 0,5 M. Volume HCl sama dengan 15 ml dan M HCl sama dengan 1 M. Selanjutnya kita akan menghitung kalor yang diserap larutan menggunakan rumus Q larutan sama dengan M kali C kecil dan delta T. Total volume larutan adalah 30 ml NaOH ditambah 15 ml HCl sama dengan 45 ml, sehingga masanya dianggap 45 ml. Nilai kalor jenis larutan dianggap sama dengan air yaitu 4,18. Jadi Q larutan sama dengan 45 dikali 4,18 dikali 2 yang menghasilkan 432. Karena kalorimeter dianggap tidak menyerap kalor, maka Q reaksi sama dengan Q larutan ditambah Q kalorimeter sama dengan 432 ditambah 0 yang menghasilkan 432. Selanjutnya untuk nomor 4, tentukan perubahan entalpi dari reaksi penetralan antara NaOH dan HCl. Untuk nomor 4, reaksi yang terjadi adalah NaOH ditambah HCl menghasilkan NaCl plus H2O. Jumlah mol masing-masing zat dihitung dengan rumus N sama dengan M kali V. Jadi 0,5 dikali 0,03 sama dengan 0,015 mol. Untuk mol HCl sama dengan 1 kali 0,015 sama dengan 0,015 mol. Karena perbandingan reaksi 1:1, maka kedua zat habis bereaksi dan menghasilkan NaCl sama dengan 0,015 mol dan H2O sama dengan 0,015 mol. Perubahan entalpi reaksi dihitung dengan rumus delta H sama dengan min Q per mol sama dengan min 432 per 0,015 yang menghasilkan min 28.800 J per mol. Tanda negatif di sini menunjukkan bahwa sifat reaksi bersifat exotherm atau melepaskan kalor. Tentukan apakah reaksi tersebut termasuk reaksi exotherm atau endotherm. Jelaskan. Reaksi tersebut termasuk reaksi exotherm karena melepaskan kalor ke lingkungan dan menyebabkan suhu lingkungan mengalami kenaikan suhu dan menjadi panas.